Hadirin, terutama kaum ibu. Alhamdulillah, kita sebagai yang ikut mengamalkan sholawat wahidiyah dan ajarannya. Karena kita sebelum mengenal sholawat wahidiyah, kita merasa bangga, merasa baik. Tapi alhamdulillah setelah mengenal sholawat wahidiyah, kita banyak diberitahu bahwa ternyata perbuatan-perbuatan kita masih jauh dari yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa takabur, kita ujub, kita riak, tapi kita tidak merasa, bahkan selalu merasa baik. Alhamdulillah, setelah mengenal salat wahidiyah, kita baru tahu, walaupun sedikit, ini adalah harus kita syukuri. Hadirin hadirat, alhamdulillah, walaupun belum menguasai sepenuhnya, kita tahu apa itu lillah billah, apa itu lirrasul birrasul, lin nafsi bin nafsi, dan seterusnya. Mari kita terus amalkan dan kita siarkan sholawat wahidiyah ini. Karena masih banyak yang lain yang belum mengamalkan sholawat wahidiyah. Ini tanggung jawab kita. Ini kita yang salah, hadirin hadirat. Terutama dari keluarga kita. Maka selagi masih ada kesempatan, baik kesempatan lahiriah dan terutama kesempatan batiniah, mari kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita dan umat masyarakat serta makhluk jami'al alamin. Mari kita memohon zahiran wa batinan. Mari dengan permohonan yang tinggi sekali, yaitu memohon supaya kita sadar, senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengesahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Mari kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua orang yang dijamin oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang bertaubat dan orang yang bernaung di naungan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disyafaati oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebagaimana disabdakan, al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid, idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad. Apabila kaki terkena duri, semestinya mata kemudian menangis. Atau juga disabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dinamakan beriman sehingga seseorang dari kalian mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka mari kita panggil diri kita
kita panggil teman-teman kita, umat dan masyarakat jami'al alamin. Mari kita memohon pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa kita hanya lahiriahnya saja. Hanya di bibir saja, hadirin hadirat. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salamihi. Dallat wa dallat hilati fi baldati, khul biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salamihi. Dallat wa dallat hilati fi baldati, khul biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salamihi. Dallat wa dallat hilati fi baldati, khul biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa salil anama musri'in fil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tahwahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa salil anama musri'in fil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tahwahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa salil anama musri'in fil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tahwahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Didahulukan bahwasanya di akhir zaman nanti semua umat manusia akan amanu jami'an. Semuanya akan sadar pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita sungguh-sungguh penuh semangat pantang mundur dalam perjuangan ini. Dan akhirnya dari diri pribadi kami cukup sekian. Segala kesalahan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa minal ghawsi radhiyallahu an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kuliah Wahidiyah kedua yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Ahmad Solihuddin Mahfud, Sarjana Sosial, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah, amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, wabil khusus kepada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh, pengasuh pesantren At-Tahzib, sekeluarga beserta keluarga besar yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kepada para bapak ibu di dalam jajaran pengurus penyiar sholawat Wahidiyah di semua tingkatan, khususnya beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, beserta beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah yang saya muliakan dan yang saya hormati. Kepada para bapak pejabat pemerintah yang berkenan hadir yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat, khususnya kaum ibu, kaum wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga adik-adik remaja, kanak-kanak yang saya cintai dan yang saya banggakan, penata acara yang saya taati. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu yang sudah larut malam, maka ungkapan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan sholawat kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan kepangkuan beliau, khususnya beliau Ghauthi hadza zaman radhiyallahu an. Saya makmum kepada hati para hadirin wal hadirat, khususnya kepada para beliau yang telah memberikan sepatah dua patah kata, memberikan kuliah dan lain sebagainya yang di depan tadi. Namun dengan iringan doa harapan, mudah-mudahan acara pada malam hari ini, khususnya acara Mujadah Kubro dan seterusnya, betul-betul bersamaan dengan turunnya hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala,
diiringi syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat jangkungan doa restu dari khususnya beliau Gauthi hadzal zaman radhiyallahu an, yang sehingga acara pelaksanaan mujadah kubro khususnya pada gelombang detik pada malam hari ini betul-betul mampu membuahkan manfaat maslahah barokah lahir batin yang seluasnya, terutama untuk peningkatan kesadaran perjuangan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan membangkitkan semangat tanggung jawab khususnya kaum ibu-ibu. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, khususnya kaum ibu yang saya hormati. Perlu kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan mujadah kubro, setiap pelaksanaan mujadah kubro seperti pada malam hari ini, sebetulnya hakikinya adalah sebagai wujud puncak ritual, puncak spiritual, puncak kian setiap pengamal sholawat wahidiyah. Oleh sebab itu, apabila ada seorang pengamal sholawat wahidiyah yang sudah tidak punya greget, tidak punya dorongan rindu untuk hadir dalam pelaksanaan mujadah kubro, tidak punya keyakinan terhadap pelaksanaan mujadah kubro, tentu ini perlu dipertanyakan identitasnya sebagai seorang pengamal sholawat wahidiyah. Karena beliau mu'alif radhiyallahu an telah menegaskan, mendawuhkan di dalam kitab Al-Hikam jilid 3 halaman 105 insyaallah. Beliau menegaskan, di antara pupuk yang paling baik untuk kelancaran, untuk kesempurnaan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sering mengadakan pertemuan satu sama lain sekawan seperjuangan. Lah salah satu sarana pertemuan sekawan seperjuangan adalah arena mujadah-mujadah yang telah dibimbingkan, termasuk arena mujadah kubro seperti pada malam hari ini. Maka dari itu apabila ada seorang pengamal yang sudah tidak punya respon semangat untuk bertemu dengan kawannya antar pengamal melalui arena mujadah, termasuk seperti pada malam hari ini, berarti ibaratnya seperti ikan yang sudah tidak mau dengan air. Kalau ada ikan yang sudah tidak mau dengan air, otomatis akan menjadi ikan asin. Maka otomatis sudah tidak ada nilainya sama sekali. Oleh sebab itu para bapak ibu hadirin hadirat, sholawat wahidiyah dengan keberadaan seorang ibu-ibu atau seorang perempuan atau wanita, sebetulnya ini ada keselarasan, ada kesamaan fungsi antara sholawat wahidiyah dan keberadaan seorang wanita. Karena sholawat wahidiyah yang notabene bernama mujadah, pelaksanaan kegiatannya adalah rangkaian doa-doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama ditujukan kepada kepentingan umat masyarakat, bangsa dan negara. Sudah sama-sama kita maklumi kandungan-kandungan doa di dalam dia lebih banyak difungsikan untuk kepentingan umat masyarakat, bangsa dan negara, bahkan makhluk ciptaan Allah seluruhnya.
posisi kedudukan doa termasuk imadul bilad, tiang saka cagake negara, cagake. Karena di antara cagak jagat tegaknya dunia ini, di samping harus ada adilul umara, pemimpin-pemimpin yang adil, juga didukung dengan ilmul ulama, ilmunya para ulama disebarluaskan tanpa pandang bulu dan kepada semua masyarakat, diayomi, dilindungi, dibimbing untuk menjadi manusia yang baik, juga didukung dengan sahawatul agniya, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang kaya. Para konglomerat itu punya sifat sosial, sifat dermawan, membantu yang kesulitan, yang miskin. Juga salah satunya adalah doaul fuqara, doanya orang-orang yang butuh maghfirah, butuh hidayah, taufik, butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam pelaksanaan kegiatan Wahidiyah ini berupa mujadah alat doa permohonan kepada Allah, menempati posisi untuk cagaknya jagat, cagaknya negara kita, yang selaras dengan posisi kedudukan seorang wanita, almar'atu imadul bilad. Seorang wanita itu adalah juga cagaknya atau tiangnya negara. Tadi sudah disampaikan, kalau tiangnya sudah keropos, tidak berfungsi, maka tunggulah kehancuran negara itu. Oleh sebab itu khususnya kaum ibu-ibu, apabila posisi sebagai imadul biladnya ini sudah tidak fungsi, dalam arti diajak berdoa sudah males, diajak hadir dalam pelaksanaan mujadah sudah tidak ada respon, berarti kedudukan fungsi ibu sebagai imadul bilad ini betul-betul keropos, akan membawa dampak yang parah, yang sebagaimana disampaikan tadi, akhirnya timbul berbagai macam dekadensi moral, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Yang tentunya jangan hanya menyalahkan adanya kenakalan remaja, yang kita harus mengkaji sumber persoalannya adalah bersumber juga dari kenakalan orang tua termasuk ibu-ibu. Maka dengan arif bijaksana, beliau mu'alif radhiyallahu an akan mengangkat derajat para kaum wanita, kaum ibu, menegakkan sebagai fungsinya imadul bilad. Beliau membentuk badan pembina wanita Wahidiyah, yang sehingga badan pembina wanita Wahidiyah ini tidak hanya sekedar berfungsi organisasi administrasi, tidak hanya sekedar sebagai wadah kumpul-kumpulnya ngerumpinya para ibu-ibu, tapi diharap mampu badan pembina wanita Wahidiyah ini mampu mencetak seorang wanita bergelar al-mar'atu sholihah al-kamilah al-mukamilah, seorang perempuan atau wanita yang soleh, sholihah, yang baik lahir dan batinnya, yang sempurna dan mampu menjadi sarana penyempurna bagi orang lain. Ukuran seorang wanita yang baik, al-mar'atu sholihah, bersumber dari seorang wanita yang sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti seperti yang disampaikan tadi, memahami, menjiwai, menerapkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah di dalam Wahidiyah, penjiwaan penerapan ajaran Wahidiyah termasuk lillah billah. Dari bersumber kemakrifatan kesadaran kepada Allah inilah akhirnya akan berbuah kesadaran pada lingkungan, berbuah kesadaran kepada orang lain, kesadaran sosial.
kesadaran berkeluarga, membina rumah tangganya, mendidik putra-putrinya menjadi orang-orang yang baik, yang mampu diharapkan meneruskan perjuangan bangsa. Ini menduduki posisi yang terletak pada kaum ibu. Yang sehingga kalau sudah berbuah kesadaran dari hasil kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan berbuah kesadaran perilaku nyata, sikap tindak tanduk dalam lingkungan masing-masing, di lingkungan kita masing-masing. Maka ukuran yang terkecil sebagai wujud kesadaran kita kepada Allah, khususnya kaum ibu, sebetulnya sangat mudah menilainya. Apabila kita ingin tahu bagi seorang ibu atau wanita itu betul-betul sadar kepada Allah, ukuran aplikasinya wujud dari kesadaran itu, seorang wanita atau seorang ibu mampu menampilkan sikap perilaku, tindak tanduk, adab sopan santun, menghargai, menghormati, menempatkan secara posisi haknya bagi kaum bapak. Jadi apabila seorang ibu itu sudah mampu berperilaku, beradab sopan santun, ucapan dan tindakannya mengagungkan, memuliakan terhadap suaminya, maka disitulah wujud yang terkecil dari bentuk kesadaran seorang ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana seorang wanita atau seorang ibu itu mampu menunjukkan baktinya kepada seorang suami. Bagi para mbak-mbak yang masih single, berarti belum teruji sebagai almar'atu solikah yang sejati, karena penampilan saat ini mungkin bisa saja masih bersifat lahiriah, masih banyak diwarnai oleh topeng-topeng bedak-bedak kita, yang akhirnya baru ketahuan itu kalau sudah berumah tangga, baru ketahuan akhlaknya di saat dia berpenampilan, bersikap terhadap suaminya masing-masing. Oleh sebab itu, pada suatu saat ada seorang badui Arab sowan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta izin dengan dawuhnya, "Ya Rasulullah, izinli an asjudalaka." Ya Rasulullah, izinkan kepada diriku ini supaya aku bisa sujud kepadamu ya Rasulullah. Faqala lahu, maka Rasulullah menjawab, la yasjudu ahadun li ahadin. Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha li abmi haqqihi alaiha. Ya Rasulullah, perkenankan diriku ini bisa sujud di hadapanmu, kata seorang badui ini. Akhirnya Rasulullah menjawab, tidak diperbolehkan seseorang itu sujud di hadapan orang lain, mengabdikan, menyembah kepada orang lain. Seandainya aku memerintah seseorang itu boleh sujud kepada orang lain, maka yang pertama kali aku perintah bersujud adalah seorang wanita bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami yang harus dilaksanakan, dipenuhi oleh istrinya atau kaum wanita. Para bapak ibu hadirin wa hadirat, tadi disampaikan, barang siapa yang menyakiti seorang perempuan atau istri, berarti menyakiti Rasulullah, karena seorang wanita adalah kecintaan Rasulullah. Tapi perlu diingat, barang siapa yang tidak mendapatkan ridho suaminya, tidak akan mungkin diridhoi oleh Rasulullah, dan tidak akan mungkin diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka bentuk penghormatan seorang istri terhadap suaminya adalah wujud nyata sebagai bentuk perilaku yang bisa ditampilkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau seorang istri itu sudah mampu menunjukkan hormatnya kepada suaminya, memuliakan suaminya, saya yakin penampilan menghormat kepada orang lain itu adalah wujud dari bentuk kesadaran lahir batin yang sesungguhnya. Akan tetapi apabila ada orang yang berpenampilan tawaduk kepada orang lain, sopan dalam pembicaraan kepada orang lain di luar rumah tangganya, namun di dalam rumah tangganya dia sangat berani durhaka kepada suaminya, berarti penampilan yang ditampakkan di tengah-tengah masyarakat itu adalah penipuan dan hanya bersifat sandiwara atau tadi disampaikan sebagai kemunafikan. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, khususnya para kaum wanita, kaum perempuan yang sangat memang didambakan untuk membangun suatu umat masyarakat. Memang seorang perempuan itu hebat. Seorang laki-laki tidak bisa hidup tanpa seorang perempuan. Tidak hanya hebat, tapi pemberani. Kita tahu para hadirin khususnya kaum ibu. Bagaimana kedudukan nuwun sewu, mohon maaf. Bagaimana kedudukan kehormatan di tengah-tengah masyarakat seorang kiai. Banyak orang menaruh hormat, bahkan kadang-kadang kalau kiai itu punya santri, kiainya jalan saja, santrinya itu tidak berani bergerak. Kalau jabatan tangan sampai diciumi. Kalau kiainya dawuh berbicara semua diam. Tapi ada orang yang sangat berani membentak-bentak seorang kiai, mencaci maki seorang kiai, ya mohon maaf. Bahkan sampai melototi seorang kiai. Siapa itu? Seorang wanita, istrinya. Loh, pejabat presiden itu ada yang berani membentak-bentak ya istrinya presiden. Lah istrinya presiden, istrinya kiai, istrinya pejabat itu perempuan atau laki-laki? Berarti seorang perempuan itu memang hebat dan pemberani. Sungguh hebat memang. Maka suatu saat ada seseorang yang dicaci maki, dibentak-bentak oleh istrinya di depan umum. Akhirnya sampai emosi. Begitu emosi akan melakukan tindakan, takut salah tindakan, salah hukum, kena HAM dan lain sebagainya kalau zaman sekarang. KDRT. Akhirnya orang yang dicaci maki oleh istrinya ini tidak kuat mau lapor kepada sahabat Umar ibn Khattab. Mungkin Sayyidina Umar ini yang bisa memberikan solusi nasihat buat diriku. Berangkatlah seseorang yang dicaci maki istrinya ini menuju rumah Sayyidina Umar yang terkenal tegas dalam mengambil keputusan dan menerapkan hukum. Akhirnya begitu sampai di depan rumah Sayyidina Umar, mendengarkan Sayyidina Umar juga dicaci maki, diseneni, dimarahi oleh istrinya. Beliau diam saja. Akhirnya orang yang pertama kali ini lapor ini nggak jadi masuk, mendengarkan Sayyidina Umar juga dimarahi, dicaci maki oleh istrinya. Tiba-tiba podo. Sama. Sayyidina Umar juga dicaci maki tapi diam saja. Orang ini kembali pulang. Sayyidina Umar tahu kalau tadi kelihatan ada tamu mau masuk, tapi kelihatannya nggak jadi masuk, pulang. Begitulah itu dikejar. Ditanya, ada apa kamu tadi kok ada di depan rumahku? Iya Sayyidina Umar, sebetulnya saya mau curhat. Mau lapor. Mau mencari solusi bagaimana sikap yang saya harus ambil.
Saya itu sering dicaci maki, dimarahi, dibentak-bentak oleh istri saya. Bahkan di muka umum pun tidak peduli. Tapi setelah saya mau masuk ke dalam rumah panjenengan, ternyata panjenengan juga sama seperti saya. Akhirnya saya dinemar, ya wis sabar ae. Mungkin perasaan Jadi Umar kalau dibales, dimarahi, bisa-bisa nggak dikasih itu. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, khairun nisa'i imra'atun. Sebaik-baik seorang perempuan itu seorang wanita. Idza nadorta ilaiha sarotka. Ketika seorang suami itu memandang, melihat pada istrinya, membahagiakan, menyejukkan, mendamaikan hati seorang suami. Sehingga suaminya itu betah tinggal di rumah. Akan tercipta baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bisa menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, yang sejuk. Mampu menjadi suri teladan, contoh berperilaku pada anak-anaknya. Yang sehingga tidak akan mungkin anak-anaknya itu mencari pelarian pelajaran di luar sana karena sudah mendapatkan kesejukan di dalam rumah. Maka jangan disalahkan kalau ada seorang laki-laki, para bapak yang sampai punya simpanan. Ibu harus bercermin, kaum wanita harus koreksi diri. Tapi bapak-bapak juga harus bertanggung jawab. Karena seorang laki-laki adalah nakoda, pemimpin di dalam rumah tangga. Maka kedua-duanya ini harus saling memenuhi hak dan kewajibannya. Disinilah dibimbingkan di dalam Wahidiyah. Beliau mu'alif juga di samping menerapkan lillah billah yang hubungannya kepada Allah, li rasul bi rasul, mengikuti tuntunan dan merasa ada jasa dari Rasulullah. Juga menerapkan lil qos bil qos, ada yu'ti kulladzi haqqin haqqah, menerapkan memberikan hak kepada yang punya hak. Siapa saja yang punya hak, jangan sampai dikurangi sedikit pun haknya. Seorang ibu mampu melaksanakan kewajibannya sebagai hak seorang suami. Seorang suami melakukan kewajibannya memenuhi hak seorang wanita atau istrinya. Demikian pula secara umum. Seorang pejabat pimpinan, di mana saja pimpinan tingkatan apapun, jika mampu menerapkan kewajibannya tanpa menuntut haknya, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Demikian pula rakyat yang dipimpin melaksanakan kewajibannya tanpa menuntut haknya. Masing-masing sudah menerapkan istilahnya kewajiban masing-masing, mengutamakan kewajiban asasi manusia, tidak hanya menuntut hak asasi manusia, insya Allah hak dari masing-masing itu sudah terpenuhi. Tidak akan mungkin terjadi gejolak atau gonjang-ganjing seperti keadaan di negara kita ini. Karena semua komponen umat masyarakat, mulai pejabat sampai rakyat, ulama dan sebagainya itu berperan melaksanakan kewajiban masing-masing. Maka beliau mu'alif sholawat Wahidiyah ingin membangun umat masyarakat berawal dari kesadaran pribadi, membentuk kesadaran pribadi kita para pengamal sholawat Wahidiyah. Dari kesadaran masing-masing pribadi berkumpul jadi satu. Diikat dalam rumah tangga. Rumah tangga diikat oleh RT kita. Dari beberapa RT diikat jadi RW. Dari beberapa RW diikat jadi desa atau kelurahan. Dari beberapa kelurahan diikat sampai tingkatan negara. Berkumpulnya orang-orang yang sadar kepada Allah. Akhirnya berwujud sadar sosial, sadar bermasyarakat, sadar dalam perjuangan, sadar berbangsa, bernegara dan lain sebagainya. Maka disitulah akan tercipta masyarakat atau negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini berawal dari kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terutama harus ditanamkan pada imadul bilad, almar'atu imadul bilad, kaum wanita, kaum ibu. Maka ukuran pertama dalam rumah tangga seorang ibu yang baik adalah apabila bapak atau suaminya itu memandang, menyejukkan hati, menenteramkan batin, mendamaikan rumah tangganya. Ketika suaminya idza amartaha atau atka, ketika seorang suami itu memerintah, maka istri pun taat melakukan perintah itu. Dalam arti perintah yang tidak bertentangan dengan hukum. Kalau bertentangan hukum ya tidak boleh diikuti. Misalnya para bapak pulang dari kerja, capek-capek, lapar, haus, tanya pada ibu, masak apa bu? Ya tidak masak, wong tidak saman kasih belanja. Itu cuma ikan asin. Akhirnya bapak merintah, coba bu pegang ayam tetangga itu bu, kita sembelih bu. Ya jangan mau bu, wong itu bertentangan dengan hukum. Jadi penerapan sam'an wala ta'atan. Kita boleh menghormat, menyanjung, memuliakan seorang laki-laki, seorang suami, tapi kalau taat diukur dulu, dilihat dulu bertentangan dengan hukum, melanggar aturan atau tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la ta'ata li makhlukin li maksiatil khaliq. Rawahu Imam Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah. Tidak boleh seseorang itu taat kepada orang lain selama itu berhubungan maksiat kepada Allah. Maksiat melanggar hukum. Tidak diperkenankan. Kita taat mengikuti perintah-perintah orang lain, tunduk patuh kepada orang lain, kalau itu bertentangan dengan hukum, lebih-lebih hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali seseorang di antara kita, terutama dalam pengamalan sholawat wahidiyah ini, tidak mampu membedakan antara menghormat dan taat. Padahal kaidahnya sam'an wala ta'atan. Kita boleh menghormat, memuliakan siapa saja, wajib kepada siapa saja. Terutama kepada orang yang di atas kita, yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, tingkat sosialnya, kita wajib menempatkan beliau-beliau pada tempat kedudukannya, kehormatannya. Boleh tawadhu, menghormat kepada siapa saja, tapi kalau taat, tunggu dulu. Apalagi dalam bidang wusul, bidang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus sangat hati-hati dan selektif. Karena godaan dalam perjalanan rohani ini sangat membahayakan. Kesalahan satu, terpelesetnya rohani, menghancurkan seluruh amal perbuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau maksiatnya, salahnya lahir, itu masih mending. Jadi kalau salah lahir, salah syariat, contoh misalnya, dalam pelaksanaan sholat duhur, sudah ada waktu sholat duhur azan. Terus kita sengaja nggak sholat, otomatis ini dosa. Tapi dosa kita itu cuma di saat meninggalkan sholat itu. Atau di dalam bulan Ramadan, kita sudah puasa 15 hari. Suatu saat pergi jalan-jalan ke pasar, tidak kuat ngempet selera makan kita. Tengok-tengok nggak ada tetangga, akhirnya masuk ke warung. Setelah makan kenyang, akhirnya pulang pura-pura puasa. Tentunya kita itu sudah batal dan dosa dalam pelaksanaan meninggalkan, menggugurkan puasa karena tidak ada darurat. Tapi dosa kesalahannya cuma satu kali meninggalkan puasa itu. Bukan berarti puasa dari awal sampai 14 hari itu hilang, enggak. Ini kalau hukum syariat, hukum fikih. Tapi kalau hubungan rohani, terpelesetnya hati, punya perasaan ujub dan takabur, salah menentukan langkah dalam berhikmah pada perjalanan wusul rohani ini, satu kali kesalahan penerapan kesadaran kepada Allah diwarnai ada sifat riya, ujub, takabur, maka seketika itu amal ibadah kita mulai balik, hangus seperti kayu terbakar, tidak akan berbekas.
hanya riak saja. Maka sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, Inni takhawwaftu ala ummati asyirka. Ama innahum la ya'buduna sonaman wala syamsan wala qamaron. Walakinnahum yura'una bi a'malihim. Aku iki kuatir meninggalkan umat-umatku besok itu akan kena terjangkiti virus penyakit syirik menyekutukan Allah. Ama innahum la ya'buduna sonaman wala syamsan wala qamaron. Meskipun umatku itu tidak menyembah berhala, menyembah batu, menyembah bulan, menyembah matahari, tetap kelihatannya menyembah Allah. Lesannya juga Allahu Akbar masuk ke dalam masjid. Tetapi dia masih terjangkiti penyakit syirik menyekutukan Allah. Yura'una bi a'malihim, karena dia dalam melaksanakan ibadah itu hanya ingin mencari pujian, sanjungan, riya, pamer kepada orang lain. Sudah dianggap kita itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala syirik. Apalagi orang yang punya ujub, membanggakan diri, membanggakan amalnya, membanggakan ibadahnya, membanggakan pangkat jabatannya, membanggakan kedudukannya, harta kekayaannya. Seakan-akan bisa memberikan perlindungan, kenyamanan, keselamatan pada dirinya dengan amal perbuatan ibadahnya, dengan jabatannya, berarti mendudukkan, mempertuhan terhadap amal ibadahnya sendiri, mempertuhan jabatannya dan lain sebagainya. Ini justru lebih berbahaya. Bahkan ada orang yang tidak mengerti ilmu bilah tauhid akan mempertuhan dirinya sendiri dengan merasa binafsi, merasa mampu dengan dirinya sendiri, merasa kuat dengan kuatnya sendiri. Nah, inilah yang dibimbingkan melalui pengamalan sholawat wahidiyah. Sehingga kita dalam menentukan sikap mengikuti bimbingan harus betul-betul tahu. Harus mengikuti betul-betul orang yang tahu. Jangan asal kita itu nggih nuwun sewu, mohon maaf. Wis pokoke apa dawuhe Pak Yai tak leloki. Dawuhe iki tak eloki, sing penting wis mati urip apa jare si A iki si B ini. Jangan sampai begitu. Maka di dalam kitab Jamil Usul halaman 104 insyaallah Syekh Kusairi dawuh, wayak bahu bil muridi al intisabu ila madhabin man laisa min ahli hadhihi thariqah li anna nasa imma arbabun naqli wan nasri wa imma ashabul uquli wal fikri wa syuyukhu hadhi ta'ifah irtaqau an hadil jumlah walladzi lin nasi huyubun fa huwa lahum zuhurun walladzi li ghairihim minal ma'arifi maksudun lahum minallahi maujudun fahum ahlul wisoli wan nasu ahlul istidlali. Sangat buruk, sangat tidak baik dan sangat jelek bagi seorang murid perjalanan wusul menuju makrifat kepada Allah, kesadaran kepada Allah, al-intisabu loyal manut derek kepada orang yang tidak membidangi bidang wusul. Orang yang tidak mengerti tentang kemakrifatan bidang wusul penataan rohani. Sebab seseorang itu ada kalanya hanya menguasai arbabun nakli, hanya mengerti bidang dalilnya saja, baik itu hadisnya atau Qur'annya atau kitabnya, hanya hubungan nakli dalil-dalilnya. Dan ada kalanya orang itu juga menguasai ahli wan nasri, ahli penyiaran, metode pembinaan. Wa ima ashabul uquli wal fikri. Dan ada kalanya seseorang itu menguasai intelektual, ahli retorika bahasa, penataan, pandai ceramah, pandai pidato. Ada kalanya juga ahli pikir, teori-teori. Tapi tidak menguasai keseluruhannya.
Namun wasyuyuhu hadi ta'ifah irtaqau an hadil jumlah. Tetapi seorang mursyid guru rohani, seorang ghaus sultan aulia, seorang yang kamil mukamil seperti beliau Mu'allib radhiyallahu an menguasai semuanya, baik bidang lahirianya, bidang batiniahnya, bidang akli dan naklinya, bidang metode dan teorinya, itu semua dikuasai telah diberikan kepada kita semua. Yang sehingga perkara-perkara yang bagi orang lain, bagi manusia umumnya itu masih samar, ghaib, tidak diketahui, bagi seorang yang kamil mukamil itu tampak jelas. Perkara-perkara dari bidang ilmu makrifat minal ma'arifi, ilmu kesadaran, maksudun bagi kita semua masih menjadi kajian pembahasan. Ngerti ini lillah billah ya cuma ilmiah, tapi bagi beliau sudah mendapatkan kesadaran. Sebab seorang yang kamil mukamil, seorang sultan aulia ghaus hadzal zaman itu ahlul wisoli, ahli wusul kepada Allah. Sedangkan orang lain seperti kita para pengamal wahidiyah itu ahlul istidlali, masih membicarakan dalil-dalilnya. Ngerti dalil-dalilnya, ngerti pengertian lillah billah li rasul bi rasul, tapi penerapan kesadarannya masih perlu dipertanyakan. Yang sehingga masing-masing di antara kita para pengamal wahidiyah ini, ibaratnya secara umum al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Tentunya yang dinamakan pewaris tidak mungkin mewarisi seluruh harta kekayaannya, karena ulama itu banyak. Jadi tidak mungkin satu ulama ini menguasai ilmu nabi, tidak mungkin. Sehingga ada seorang kiai ulama yang ahli bidang hadis, ada ahli bidang Quran, bidang mantek, ada juga yang kiai atau ulama ahli bidang fikihnya. Yang satu bidang tahqiq tauhid imannya, ada juga yang ahli bidang tasawufnya. Ini akan mendapatkan bagian sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika para ulama yang sudah mendapatkan bagian warisan dari Rasulullah ini mampu bersatu dan dipersatukan di bawah naungan satu sistem yang dibangun oleh Rasulullah yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya para ulama pewaris-pewaris Nabi ini berkumpul jadi satu, ngayomi umat masyarakat tanpa pandang bulu dan golongan. Maka disitulah di tengah-tengah umat masyarakat akan berwujud hakiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan menemukan sejati bimbingan Rasulullah. Dari semua ulama bersatu membimbing umat masyarakat. Demikian pula dalam pengamalan sholawat wahidiyah. Terutama para tokoh-tokoh wahidiyah. Jadi dititipi oleh beliau Mu'allib ada kemampuan-kemampuan, ada bermacam-macam yang diterima, yang kita terima. Sehingga dalam pengamalan wahidiyah ini ada seorang pengamal yang ahli mujadahnya top, hebat. Ada yang ahli administrasi organisasi, ada yang ahli penyiaran, ada yang ahli pengobatan. Juga sama berangkat dari pengamalan sholawat wahidiyah. Yang sehingga dari masing-masing bagian ini yang sudah mendapatkan bagian sendiri-sendiri, ini sebetulnya tidak ada tingkatan lebih rendah dan lebih tinggi, sama. Jika mampu dipersatukan, diikat dalam satu sistem yang dibangun oleh beliau Mu'allib sholawat wahidiyah, yaitu melalui lembaga penyiar sholawat wahidiyah, akan tercipta satu gerak membangun umat masyarakat, membimbing umat masyarakat, melalui berbagai bagian masing-masing menjadi satu visi dan misi. Maka disitulah di tengah-tengah perjuangan wahidiyah ini akan berwujud beliau Mu'allib radhiyallahu anhu. Inilah yang perlu kita sadari, kita pahami oleh seluruh para komponen pengamal sholat wahidiyah, terutama kaum ibu. Sehingga kaum ibu, kaum wanita punya tanggung jawab yang besar.
Bagaimana bisa mampu mencetak seorang generasi penerus yang betul-betul handal. Karena seorang pemimpin yang baik akan lahir di lingkungan keluarga yang baik. Akan lahir dari seorang wanita yang baik. Pemimpin yang tangguh bertanggung jawab adalah pemimpin yang lahir dari seorang ibu yang tangguh dan bertanggung jawab. Maka ukuran keberhasilan pembangunan negara ini juga pembangunan karakter seorang wanita. Sangat pas sekali jika beliau mu'alif ini menempatkan kedudukan wanita, melibatkan para ibu-ibu melalui badan pembina wanita Wahidiyah di berbagai tingkatan. Oleh sebab itu jangan sampai para hadirin hadirat, terutama kita sebagai orang tua, setelah kita tinggalkan nanti perjuangan ini, kita meninggalkan generasi anak-anak kita yang bodoh tentang kesadaran, bodoh tentang agama, bodoh perilaku akhlakul karimah. Panjenengan jangan berbangga diri dengan amal mujahadah panjenengan seakan-akan sudah selesai urusannya. Sebagai orang tua masih punya tuntutan tanggung jawab, harus meninggalkan generasi-generasi yang handal berkualitas. Sehingga tidak akan mungkin terlibat perkelahian, kenakalan remaja, narkoba kalau sudah tercipta keluarga yang harmonis yang diawali seorang ibu yang betul-betul mar'atu sholihah. Maka jangan sampai ada kita kondisi keluarga kita, terutama kita sebagai orang tua, sebagaimana disabdakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalqallahu ahadun la yalqallaha ahadun bidzanbin a'dhamu min juhalati ahlihi. Tidak ada seorang yang mati dengan membawa dosa yang paling besar. Tidak ada orang yang mati dengan membawa siksa yang berat kecuali orang tua yang mati sowan kepada Allah dengan meninggalkan generasi, meninggalkan anak-anaknya yang bodoh semuanya. Tidak ngerti ilmu, tidak ngerti cara ibadah, tidak ngerti kesadaran kepada Allah, tidak kenal dengan Rasulullah, tidak ada tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah. Ini adalah orang tua yang sangat sengsara hidupnya di saat meninggalkan anak-anaknya semua bodoh, terutama bodoh kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi dunia para masyarakat sudah dijangkiti penyakit materialistis sebagaimana disampaikan tadi. Akhirnya banyak orang tua yang bangga melihat kesuksesan anaknya hanya dilihat dari tingkat lahiriahnya. Kalau dia sukses sekolahnya, prestasi dalam sekolahnya, bahkan lebih bangga kalau dia anaknya sudah punya jabatan, pangkat, apalagi sampai bisa punya rumah megah, mobil mewah dan lain sebagainya. Perkara dia ahli ibadah, ngerti agama atau tidak pernah dipikirkan, bahkan cuek saja orang tua. Inilah tanda-tanda orang tua yang akan sengsara. Orang tua yang akan membawa dosa yang besar di saat sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah kisah menegaskan atau menceritakan Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beraudensi kepada Allah dan bertanya, "Ya Allah, besok teman saya di surga itu siapa ya Allah?" Akhirnya Allah menjawab, "Wahai Musa, temanmu besok di surga namanya si fulan lan si fulana. Orangnya ada di negeri ini, daerah ini, kampung ini." Akhirnya Nabi Musa ingin tahu, ingin membuktikan yang namanya si fulan lan fulana ini yang nantinya akan menjadi temannya di surga. Dicarilah yang namanya si fulan lan fulana. Masuk dari negara satu ke negara yang lain
sampai akhirnya ketemu sebuah kampung dan bertanya kepada masyarakat, Pak, Bu, apa ada di sini yang namanya si Fulan dan si Fulana? Dijawab oleh masyarakat, ada. Itu orangnya di pojok itu rumahnya. Oh, orang rusak itu. Kalau bahasa sekarang, waduh, kelakuannya sudah molimo, maksiat saja hidupnya. Suami istri sama saja itu. Basa Jawa ini tumbole tutup niku. Wis mursal niku ten masyarakat wis greget nih. Banyak menimbulkan kekacauan. Kelakuannya sudah sangat mengerikan, mengganggu ketentraman lingkungan. Bahkan sampai diusir oleh masyarakat. Bahkan oleh Allah, oleh Tuhan sudah dikutuk kedua-duanya menjadi seekor babi. Akhirnya Nabi Musa ya agak kecewa. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa temannya besok di surga bernama si Fulan dan Fulana, namun kenyataannya menurut informasi masyarakat si Fulan dan Fulana adalah orang yang jahat, orang yang rusak, perbuatannya maksiat selama hidupnya. Bahkan sampai sudah dikutuk oleh Allah pada zaman Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa tidak jadi menemui, kembali lagi naik ke Gunung Tursina dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kemarin engkau dawuh berkata bersabda bahwa temanku di surga bernama si Fulan dan Fulana. Tapi kenyataannya si Fulan dan Fulana ini orang yang perbuatannya sangat rusak, mursal, maksiat saja. Bahkan kata masyarakat sudah engkau kutuk menjadi seekor babi kedua-duanya. Dijawab oleh Allah, betul Musa. Memang si Fulan lan Fulana itu orang yang rusak, orang yang mursal. Tapi untung dia punya satu orang anak laki-laki yang soleh. Tiap hari merintih, menangis, memohon kepadaku. Memohonkan ampun orang tuanya. Aku mendengarkan rintihan tangisan anaknya sangat senang sekali. Meskipun belum aku ijabai anaknya ini. Rintihan tangisan tiap hari belum aku ijabai. Nanti akan aku ijabai di akhirat. Dan aku akan muliakan orang tuanya ini menjadi temanmu di surga. Akhirnya dibuktikan.